Dan khusus terkait makan bergizi gratis, alhamdulillah hari ini kita sudah laporkan ada 13.514 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan, dan berpotensi melayani 39,5 juta. Dan insya Allah akhir bulan ini mungkin kita sudah akan melayani 40 juta, dan hari ini penyerapan makan bergizi sudah mencapai 35,6 triliun, sudah mencakup 50,1%, dan kita kejar terus target sampai akhir tahun, mudah-mudahan 82,9 juta bisa kita layani di akhir tahun. Bayangkan ini, pemerintah bilang program MBG berasal dari penghematan. Kedengarannya bagus, tapi bagaimana kalau itu tidak sepenuhnya benar? Bagaimana jika uangnya bukan hasil hemat, melainkan diambil dari sektor lain? Hari ini kita bongkar fakta yang jarang dibahas. Narasi resmi bilang efisiensi, tapi data menunjukkan sesuatu yang berbeda. Anggaran MBG 2026 justru masuk ke dalam 20% dana pendidikan. Artinya bukan uang baru. Ini hanya perpindahan. Kalau diambil dari pendidikan, maka muncul pertanyaan, apa yang dikorbankan? Sekolah, guru, atau kualitas belajar siswa? Karena setiap anggaran yang dipindahkan, pasti ada konsekuensinya. Data ini bukan asumsi. Ini berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Total belanja tahun 2025 6,2 triliun dari 1089 paket pengadaan. Angka yang sangat besar. Pengadaan dilakukan lewat tender, e-katalog, pengadaan langsung. Artinya prosesnya resmi. Tapi apakah hasilnya sudah efisien? Disinilah kita mulai melihat kejanggalan. Yang paling besar justru bukan makanan, melainkan kendaraan 1,39 triliun, dapur 1,26 triliun, komputer 830 miliar. Sementara makanan jauh di bawah itu, program makanan, tapi uangnya lebih banyak ke kendaraan dan aset. Masuk akal atau justru aneh? Ini menunjukkan satu hal, prioritasnya bisa jadi tidak tepat. Sekarang lihat angka ini, pakaian 622 miliar, termasuk seragam, sepatu, dan aksesoris. Angka yang sangat besar untuk sesuatu yang bukan inti program. Yang lebih mengejutkan, kaos kaki saja 6,9 miliar. Dengan harga hingga 100.000 per pasang. Tanpa merek jelas. Tanpa standar SNI. Coba kita pakai logika sederhana. Apakah harga itu wajar? Jika di pasar jauh lebih murah, lalu kenapa di sini bisa jauh lebih mahal? Disinilah muncul dugaan selisih kecil kalau jumlahnya besar akan jadi miliaran rupiah. Dan dari sini muncul pertanyaan, apakah ini efisiensi atau justru pemborosan? Sekarang kita masuk ke angka besar. Tablet 508,4 miliar, harga per unit 17,9 juta. Padahal di pasaran harga serupa sekitar 8 juta. Artinya hampir 2 kali lipat. Selisihnya bisa ratusan miliar rupiah. Memang harga bisa berbeda karena spesifikasi. Tapi jika selisihnya terlalu jauh, maka wajar publik bertanya, ini transparan atau tidak? Sekarang kita kembali ke awal. Katanya ini penghematan. Tapi faktanya bukan uang baru, bukan hasil efisiensi, melainkan realokasi. Dan lebih parahnya, ada indikasi pemborosan. Ini membuat narasi awal menjadi rapuh karena data tidak mendukung klaim. Jika ini terus terjadi, pendidikan bisa terdampak, program jadi tidak optimal, kepercayaan publik menurun, dan ini berbahaya itu. Program besar seperti ini tidak cukup hanya niat baik, harus tepat sasaran, harus efisien, dan yang paling penting harus transparan. Di sinilah peran kita, bukan untuk menolak, tapi untuk mengawasi. Karena uang yang digunakan ini adalah uang rakyat, adalah uang yang bersumber dari pajak rakyat. Mari kita jujur,
Jika ini benar disebut penghematan, lalu kenapa anggaran justru berpindah dari pendidikan? Jika ini untuk rakyat, kenapa yang paling besar justru kendaraan dan aset? Ini bukan sekadar angka, ini menyangkut prioritas negara. Dan di sini publik berhak protes. Pemerintah tidak cukup hanya memberi penjelasan. Publik butuh kejelasan, butuh transparansi, butuh bukti bahwa setiap rupiah benar-benar digunakan dengan benar. Karena ketika ada selisih harga yang terlalu jauh dan prioritas yang tidak masuk akal, maka diam bukan pilihan. Ini harus dipertanyakan. Kita tidak anti program, kita tidak menolak kebijakan. Tapi kita menolak jika ada pemborosan, kita menolak jika ada ketidakjelasan, dan kita menolak jika pendidikan harus dikorbankan. Jadi, apakah ini benar penghematan atau hanya ilusi? Jawabannya ada di data. Kalau menurut Anda ini penting, bagikan video ini biar semakin banyak yang sadar. Jika Anda setuju, jangan diam. Sebarkan video ini. Karena perubahan selalu dimulai dari suara yang berani. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya dari sumber terpercaya dan resmi. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.